Kembali Anda akan mengikuti Talkshow Interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan web streaming kita sasfmsurabaya.net. Radio Inspirasi Muslim, sejuk bermakna. Apa kabar Anda sahabat di pagi hari ini? Mudah-mudahan ya keadaan Anda selalu sehat sahabat dan selalu lancar semua aktivitasnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita harus terus bersyukur kepada Allah sahabat atas semua karunia yang diberikan kepada kita. Insya Allah jika kita terus bersyukur, Allah akan terus menambah nikmatnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Alik A3 di ruang gatekeeper ada rekan saya Syahrul Ramadan. Kali ini kita berjumpa sahabat di program Sehat ala Rasulullah. Ini adalah program yang memberikan solusi terkait masalah kesehatan Anda. Dan program ini kerjasama SAS FM dengan Gria Sehat Atin. Dan kita sudah bersama Ibu Halimah Syadia Siregar tepat di depan saya saat ini sahabat. Beliau adalah ahli gizi sekaligus owner Gria Sehat Atin. Dan beliau adalah penguji nasional standarisasi ABI Asosiasi Bekam Indonesia. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Halimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, senang sekali ini berjumpa kembali dengan Bu Halimah. Alhamdulillah. Agar kita tetap bugar. Ini ingatnya adalah Bu Halimah. Baik, sahabat silakan bagi Anda yang ingin bertanya terkait masalah kesehatan Anda. Anda boleh menyampaikannya melalui telepon kita di 8297299. Tentu Anda juga bisa menyampaikannya di SMS dan juga WA 0812 306345. Facebook kita juga bisa Anda manfaatkan untuk bertanya sahabat, yaitu di SAS FM Spasi Surabaya. Baik Bu Halimah, kita tidak membuka tema ya untuk edisi kali ini. Karena memang dari pertanyaannya kemarin itu ternyata meluber pada Rabu lalu dan kita jawab kali ini Bu Halimah ya. Nah, ini kita belum jawab yang kemarin aja sudah ada yang tanya nih yang hari ini. Baik. Dan ada 6 Bu Halimah yang numpuk kemarin. Langsung kita urut dari yang pertama Bu Halimah ya. Ada Bu Nurul yang ada di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bu Halimah, untuk pemulihan luka pada lambung, aturan minum gamat yang efektif bagaimana ya? Terima kasih. Baik. Jadi untuk gamat memang bisa diminum sesering mungkin atau jika merasakan perut tidak nyaman, misalnya sebah atau perih, bisa diminum sebelum makan atau sesering mungkin setiap kali kita merasakan tidak nyaman di lambung, di perut kita, karena intinya gamat itu aman. Jadi aman saja, bisa sesering mungkin, atau kalau memang ini ngikuti sesuai dengan seperti obat, bisa sebelum makan 3 kali, pagi, siang, malam. Oke. Gitu. Baik, jadi itu untuk Bu Nurul ya, aman ini ya. Sering apapun gamat ini aman. Untuk takarannya Bu, 1 sendok atau gimana? Kalau 1 sendok saya pikir kurang sekali. Kurang. Iya, bisa 3-5 sendok. Sekali minum? Sekali minum. Oh, oke. Baik. Itu kan cairan yang agak kental. Jadi kalau hanya 1 sendok efektivitasnya kurang. 5 sendok sekali minum. 3-5 itu masih aman. Oke, baik. Kalau semisal 3 kali sehari berarti 5 pagi 5 sendok, siang 5 sendok, sore malam 5 sendok. Baik. Nah, lebih efektifnya sebelum makan ya. Baik. Kemudian Fikri ini yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Bu Halimah dan Mas Alik. Bagi juga ini untuk Fikri ya. Saya baru 6 bulan menikah, tapi belum dikaruniai momongan. Saya dan suami sama-sama gemuk. Apakah itu berpengaruh? Terus herbal apa yang bisa saya konsumsi? Terima kasih. Iya, memang kondisi fisik itu juga sebetulnya menentukan. Karena apa? Kalau saking obesitas over itu memang ada penumpukan lemak. Nah, penumpukan lemak ini bisa berakibat saluran indung telur menuju ke rahim itu bisa menyempit karena tertumpuk lemak, atau bisa jadi yang lain. Jadi kita tidak bisa menjudgment, oh ini karena ini, oh karena kegemukan. Jadi kalau datang ke klinik kita bisa dilihat melalui mata. Jadi ada kadang yang menurut medis konvensional itu penyempitan saluran indung telur menuju ke rahim itu menyempit karena ada sesuatu. Nah, itu kita bisa lihat dari matanya.
Jadi kita tidak harus kalau dari medis konvensional biasanya harus dipotong atau ditiup supaya si ini sel telur ini bisa menuju ke rahim untuk dibuahi. Nah, kalau dari kacamata tibbun nabawi kita ada teknik-teknik tertentu. Jadi tidak bisa kita menjudgment oh ibu karena kegemukan terus nanti herbalnya ini, terus ini nanti seperti ini. Jadi lebih detailnya, lebih jelasnya bisa datang nanti kita lihat, kita foto matanya. Setelah itu baru ketahuan, oh ternyata ada masalah di sini. Nah, itu bisa kita berikan herbalnya. Oh nanti setiap berhubungan seperti ini. Jadi ada teknik-tekniknya juga. Baik, Gitu. jadi nanti boleh ya ke kliniknya Bu Halimah? Boleh. Dan kalau untuk masalah kesuburan ini harus datang berdua karena kita tidak bisa misalnya belum punya anak, belum punya omongan, ini yang disalahkan kebanyakan sih wanitanya. Padahal tidak seperti itu. Bisa jadi karena mungkin sel spermanya itu tidak terlalu aktif atau dia terlalu lemah, tidak bisa membuahi. Jadi jangan sampai datang untuk terapi untuk kesuburan ini yang datang hanya seorang. Jadi harus dua-duanya. Apalagi ini masih 6 bulan, masih mudah sekali insya Allah. Seperti itu. Jadi untuk deteksi mata tadi itu Bisa waktunya dilihat. berapa lama itu Bu? Untuk Cepet kok, prosesnya? kita foto Cepet saja, ya? kita foto nanti kita deteksi. Oh ternyata di sini itu nanti kelihatan semua dari mata. Jadi saat itu juga kelihatan Iya, ya? nanti terapinya bisa setelah dilihat dari mata itu nanti yang pertama biasanya kita terapi dengan bekam dulu. Insya Allah banyak membantu, banyak sekali membantu. Yang pasangan-pasangan sudah ini baru 6 bulan, yang sudah tahun-tahunan, alhamdulillah. Bisa ya? Alhamdulillah. Ini masih bulanan ya? Iya, masih Oke, insya hitungan Allah masih bisa. bulanan. Baik, itu dia ya, tidak perlu khawatir ya. Iya. Baik, Bu Nining yang bergabung. Bu, manfaat spirulina sama gamat itu apa ya? Ya, jadi beda. Kalau gamat dia tinggi kandungan kolagen. Kolagen itu fungsinya untuk meregenerasi sel-sel, termasuk tulang. Jadi tulang-tulang muda itu banyak kandungan kolagennya. Nah, si gamat ini terbuat dari timun laut, timun mas laut. Jadi hewan yang tinggi sekali kolagennya. Nah, ini diekstraksi menjadi cairan yang namanya gamat. Nah, fungsinya itu dia untuk meregenerasi sel-sel. Kalau spirulina ini dari tumbuhan. Dia tinggi kadar proteinnya. Jadi protein dari tumbuhan itu tinggi. Jadi bagus sekali untuk meningkatkan HB juga. Untuk orang setelah operasi, setelah masa pemulihan setelah sakit, HB yang rendah, ini insya Allah banyak terbantu. Baik. Dengan spirulina. Spirulina itu ya. Ya. Kemudian untuk yang tadi Bu, gamatnya, ini lebih spesifiknya untuk apa? Tulang itu maksudnya apa? Tulang untuk membuat kuat atau perbaikan gimana? tulang-tulang, untuk misalnya orang yang sudah tua, ada osteoartritis, ada peradangan, itu bisa menggunakan gamat. Supaya apa? Supaya lentur kembali. Jadi fungsinya dia seperti melenturkan kembali karena dia meregenerasi sel-sel yang baru. Untuk luka dia cepat. Karena apa? Fungsinya utamanya meregenerasi sel-sel. Jadi menumbuhkan sel yang luka, sel yang mati, termasuk tulang-tulang itu ditumbuhkan kembali. Jadi supaya lebih elastis. Kalau untuk tulang lebih elastis, untuk kulit dia lebih lentur, lebih lentur ya? Iya. Jadi untuk luka luar pun bisa. Untuk diminum, untuk dioles. Bisa. Baik, itu dia. Kemudian M. Ivan yang bergabung, bagaimana cara mengatasi tubuh kedinginan di tempat suhu rendah? Pak, baik, jadi itu. Bagaimana cara mengatasi? Iya, jadi memang kalau di suhu rendah biasanya di tempat ber-AC atau misalnya kita sedang liburan di tempat yang dingin. Nah, ini memang cuaca yang dingin ini mengakibatkan suhu tubuh ikut menurun juga. Salah satu caranya kita bisa menggerakkan tubuh kita. Supaya apa? Kalau tubuh kita bergerak pasti akan menimbulkan panas. Panas tubuh itu sendiri akan membuat di tubuh menjadi panas. Jadi, tapi memang ini tidak bisa bertahan lama. Misalnya nanti
di ruangan ber-AC, terutama yang di ruangan ber-AC, kita bekerja di situ. Nah, kita memang harus banyak gerak. Misalnya kita banyak duduk di depan komputer. Nah, kita sambil menggerak-gerakkan setelah kita bekerja misalnya 1 jam atau 1,5 jam, kita bisa berdiri, gerakan tangan, gerakan kaki, sambil relaksasi, itu bisa untuk menghangatkan tubuh. Baik, jadi digerak-gerak. Kalau untuk minuman, untuk herbal itu bisa menggunakan jahe. Kemarin kita bahas jahe. Ya. Jadi jahe itu fungsinya juga panas, itu bisa memanaskan tubuh. Jadi biasanya orang setelah minum jahe biasanya berkeringat. Karena apa? Semua pori-pori semua ini berjalan lancar karena seperti dibuka saluran pembuluh darah itu seperti dimekarkan. Jadi muncul panas juga dari situ karena fungsinya jahe ini juga memanaskan tubuh. Sifatnya juga panas. Panas ya. Baik, itu untuk Ivan. Baik, Bu Halimah, kita akan jeda sebentar. Nanti akan kita lanjutkan kembali pertanyaan-pertanyaan dari pendengar yang banyak ya yang sudah bergabung. Nanti kita bahas sesi-sesi selanjutnya. Silakan sahabat bagi Anda yang ingin bertanya bersama Ibu Halimah di sini terkait masalah kesehatan Anda. Anda boleh telepon di 8297299. Nanti setelah jeda Anda juga bisa menyampaikannya melalui SMS dan juga WA kita 0812306345. Kami akan kembali sahabat setelah yang berikut ini. Muslim paling berpengaruh sepanjang sejarah. Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Nabi Muhammad SAW yang diakui Rasulullah sebagai bagian dari hatinya. Fatimah yang dijuluki Az-Zahra, keindahan yang berseri-seri karena kecantikan, kesolehan, dan karakter kebangsawanannya, disebutkan akan menjadi pemimpin para perempuan di surga.